Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama channel Belajar Organik. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan serta umur yang panjang, selalu diberi sukses di dalam apa yang diusahakan dan cita-citakan. Dan semoga kita terus bersemangat di dalam kita beraktivitas, yaitu dalam bertani ya para sahabat taniku semua. Nah, dalam video kali ini para sahabat taniku semua, jadi channel Belajar Organik akan berbagi yaitu ilmu cara perawatan tanaman cabai dari mulai nol persiapan lahan sampai dengan masuk masa generatif ya, ataupun masa pembuahan. Jadi khusus masa vegetatifnya tanaman cabai ya para sahabat tani semua. Jadi ilmu yang saya bagikan kali ini adalah versi saya dalam menanam cabai. Kemudian versi yang saya gunakan ini adalah versi yang menurut saya sangat irit biaya, tapi hasilnya sahabat tani bisa lihat sendiri ya. Nah, itu adalah tanaman cabai saya sudah mulai masuk masa vegetatif ataupun masa pembuahan. Nah, ini sudah mulai muncul buah ya, sudah mulai belajar berbuah. Nah, ini sudah masuk fase generatif. Nah, kemarin saya berjanji akan membuatkan rangkuman mengenai perawatan tanaman cabai dari mulai nol sampai masuk fase generatif. Jadi apa saja pupuknya, kemudian bagaimana cara perawatannya dalam pencegahan hama ataupun dalam memberikan nutrisi. Maka para sahabat tadiku semua, ikuti videonya ya dari awal sampai akhir, jangan di skip agar supaya paham step by stepnya dalam melakukan penanaman cabai dari nol sampai masuk fase generatif. Oke para sahabat tani semua, jadi tanpa berlama-lama langsung saja saya berikan rangkumannya ya. Jadi yang pertama yaitu mengenai persiapan lahan ya para sahabat tani semua. Jadi dalam menanam cabai, yang namanya persiapan lahan itu adalah salah satu kunci dasar kesuksesan di dalam menanam tanaman cabai. Karena apa? Karena media tanam yang subur itu akan membuat tanaman kita seperti dimanjakan ya. Jadi bagian perakaran itu bisa cepat menembus, kemudian mencari nutrisi itu bisa leluasa tanpa ada hambatan apapun ya para sahabat tani semua. Nah, sebenarnya sudah banyak sekali video-videonya saya bagikan, cuman khusus dalam video kali ini saya berikan rangkumannya ya para sahabat tani semua. Dan nanti para sahabat tani semua jika ingin bertanya-tanya mengenai detailnya, silakan saja bertanya di kolom komentar saja, nanti akan saya jelaskan. Nah, oke, mengenai persiapan lahan, di sini saya tidak menggunakan pupuk dasar kimia sedikit pun ya para sahabat tani semua. Saya cukup menggunakan pupuk kompos dari kohe kambing dan juga kohe ayam yang saya fermentasi. Nah, untuk videonya ini saya bagikan para sahabat tani semua. Jadi di video yang ini ya. Nah, itu video yang tadi mengenai persiapan lahannya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu pengapuran ya para sahabat tani semua. Pengapuran itu juga sangat wajib dilakukan sebelum kita melakukan penanaman cabai, yang bertujuan untuk menetralkan pH, kemudian untuk membuang zat-zat kimia yang merugikan untuk tanaman kita nanti ketika tanaman sudah kita tanam. Jadi sahabat tani bisa menggunakan kapur dolomit ataupun menggunakan cara yang lebih irit, yaitu menggunakan pengganti kapur dolomit, dan videonya juga sudah saya bagikan ya. Nah, ini sahabat tani tinggal melihat video yang ini, nanti sahabat tani tahu bagaimana cara lebih irit dalam melakukan pengapuran, yaitu dengan menggunakan pengganti kapur dolomit. Oh iya para sahabat tani semua, ada yang terlupakan tadi ya. Jadi sebelum kita melakukan pengolahan lahan baik itu penggemburan dan juga pengapuran tentunya kita harus mempersiapkan bibitnya dulu ya para sahabat tani semua. Jadi sebelum kita melakukan persiapan lahan, kita harus menyemai bibitnya dulu. Nah, kemudian untuk cara penyemaiannya, persiapan bibitnya agar supaya tanaman cabai yang kita pindah tanamkan itu tidak mengalami layu dan juga kebal nanti ketika
menghadapi segala cuaca. Itu sudah saya bagikan videonya yang ini ya para sahabat tani semua. Silakan sahabat tani simak video yang itu, nanti sahabat tani semua akan tahu cara melakukan penyemaian agar supaya tanamannya tidak stres ya ketika pindah tanam. Nah, alhamdulillah itu sudah saya buktikan ya. Jadi tanaman cabai saya ini tidak ada saya lakukan penyulaman satu batang pun ya para sahabat tani semua. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah persiapan lahan, kemudian sebelum kita melakukan penanaman, itu 1 hari sebelum kita melakukan penanaman, itu kita harus menambahkan yang namanya pembenah tanah. Tapi di sini saya tidak menggunakan power soil ya. Jadi power soilnya itu saya berikan setelah tanaman menjelang masuk fase generatif ya para sahabat tani semua. Jadi karena saya menggunakan pupuk dasar kompos, makanya itu saya jadikan sebagai pengganti power soil ataupun asam humat. Jadi di sini saya menambahkan agen hayati berupa E4 dan juga Jakaba ya para sahabat tani semua. Jadi sebelum kita melakukan penanaman tanaman cabai di lubang tanam itu saya tambahkan E4 dan juga Jakaba ya para sahabat tani semua. Kemudian kita lakukan penanaman. Jadi setelah sebelum 1 hari penanaman ditambahkan agen hayati berupa E4 dan juga Jakaba ya para sahabat tani semua. Kemudian untuk jarak tanamnya, yaitu di sini saya menggunakan 40 cm persegi ya para sahabat tani semua. Karena lahan saya di sini terbatas, jadi saya menggunakan jarak tanam yang cukup pendek 40 cm persegi ya para sahabat tani semua. Tapi alhamdulillah tanaman cabenya pertumbuhannya rata, tidak ada yang mengalami gangguan ya. Walaupun mengalami gangguan kemarin ada yang terserang kuning, tapi sudah saya atasi dan alhamdulillah sudah berhasil, sudah kembali pulih. Nah, itu mengenai jarak tanamnya ya. Kemudian untuk cara penanamannya seperti biasa, kita berikan lubang, kemudian kita lakukan penanaman. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan penanaman itu jangan langsung diberikan pupuk kimia ya para sahabat tani semua. Kita biarkan dulu, kita diamkan sampai perakaran dari tanaman kita langsung beradaptasi ya. Biarkan dulu sampai beradaptasi sekitar 5 hari ya para sahabat tani semua. Nanti setelah 5 hari itu perakaran sudah mulai menjalar, sudah mulai tumbuh, sudah mulai beradaptasi, tanaman sudah siap untuk mendapatkan asupan nutrisi para sahabat tani semua. Nah, para sahabat tani semua, setelah 5 hari setelah penanaman, jadi tanaman kita sudah beradaptasi, perakaran sudah menjalar, itu saatnya kita memberikan nutrisi yang sesuai untuk tanaman fase vegetatif ya, ataupun fase pertumbuhan. Jadi agar supaya pertumbuhannya bisa maksimal, bisa memacu pertumbuhan dengan baik, seragam, seperti tanaman cabai saya ini ya. Jadi setelah 5 hari itu saya lakukan pengocoran dengan pupuk NPK 1616 ya, yang kandungannya itu seimbang antara nitrogen, fosfor dan juga kalium ya para sahabat tani semua. Itu hanya saya berikan pupuk NPK 1616 saja. Nah, kemudian untuk lebih iritnya sahabat tani bisa memodifikasi pupuk NPK 1616 ini dengan cara yang saya lakukan ya para sahabat tani semua. Videonya juga sudah saya bagikan, jadi di video yang ini. Nah, di video yang itu tadi itu cara saya memodifikasi pupuk NPK 1616 agar supaya jauh lebih irit ya para sahabat tani semua. Nah, kemudian kenapa saya menggunakan tambahan bahan organik? Jadi memang sengaja saya gunakan tanaman cabai saya ini dengan sistem semi organik ya. Jadi tetap menggunakan kimia tapi diimbangi dengan bahan-bahan organik. Karena apa? Karena lahan tempat saya ini adalah tanah liat 100% ya. Tanah liat, bukan tanah liat seperti tanah yang di sawah, tapi tanah liat seperti galian sumur ya para sahabat tani semua. Makanya di sini saya menggunakan sistem semi organik ya. Jadi pertumbuhannya tetap maksimal, tapi kesuburan tanah tetap terjaga ya para sahabat tani semua. Bisa lihat
Alhamdulillah tuh tanaman cabenya seragam, itu sudah mulai masuk fase generatif ya. Nah, untuk pengocoran itu pupuk NPK 1616-nya itu saya lakukan 5 hari sekali ya para sahabat tani semua. Jadi dari 5 hari setelah tanam dilakukan pengocoran yang pertama, kemudian selanjutnya kita berikan 5 hari sekali para sahabat tani semua. Jadi sampai usia 40 hari itu saya berikan NPK 1616 dilakukan dengan cara dikocor ya para sahabat tani semua. Nah itu ya para sahabat tani semua, jadi untuk pemupukan pertama yaitu dimulai dari umur 5 hari. Pupuknya yang saya gunakan yaitu NPK 1616 ya para sahabat tani semua, sampai usia 40 hari ya para sahabat tani semua. Nah kemudian ketika tanaman kita berusia 20 hari setelah tanam, itu saya tambahkan yaitu pupuk Mutiara Grower ya para sahabat tani semua. Sahabat tani semua untuk mendapatkan NPK Grower bisa membelinya di toko pertanian, harganya sama dengan pupuk NPK 1616. Jadi saya tambahkan NPK Grower ketika usia 20 hari setelah tanam ya para sahabat tani semua. Jadi NPK 1616-nya diberikan 2 kali. Kemudian yang ketiganya ditambahkan NPK Grower. Nah kemudian selanjutnya sampai 40 hari ya. Nah itu pemupukan yang dilakukan dengan cara dikocor ya para sahabat tani semua. Hanya menggunakan 2 pupuk itu tadi, yaitu NPK 1616. Kemudian ketika 20 hari ditambahkan NPK Grower ya para sahabat tani semua. Nah kemudian untuk pemupukan yang dilakukan dengan cara penyepraian yaitu melalui daun, saya menggunakan hormon Jimmy Hantu, kemudian pupuk cair permata ya para sahabat tani semua. Kemudian yang selanjutnya saya tambahkan yaitu Gandasil D, atau sahabat tani bisa menggunakan yang sejenisnya ya, yaitu Gandasil D ataupun sejenisnya ya. Nah itu penyepraian dicampur, setiap kali penyepraian itu dicampurkan. Kemudian untuk interval pengaplikasian dari penyepraian itu yaitu 10 hari sekali ya para sahabat tani semua. Jadi untuk penyepraian ini sudah saya lakukan penyepraian di daun, pemupukan melalui daun yaitu 4 kali ya. Jadi dari 0 sampai 40 hari saya berikan 40 hari. Jadi setelah 10 hari setelah tanam, kemudian 20 hari setelah tanam, 30 hari setelah tanam, dan 40 hari setelah tanam. Nah itu 4 kali sudah mulai masuk fase generatif seperti ini. Nah itu mengenai pupuk ya para sahabat tani semua, baik itu pupuk kocor ataupun pupuk daun ya para sahabat tani semua. Nah kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pestisida ya para sahabat tani semua. Untuk pestisidanya di sini juga saya menggunakan bahan kimia dan juga bahan organik. Jadi untuk 0, jadi setelah penanaman selesai itu saya berikan ataupun saya kocorkan pestisida organik yang saya buat. Jadi saya berikan larutan bawang merah dan juga bawang putih yang dicampur dengan kunyit ya para sahabat tani semua. Itu videonya juga sudah saya bagikan ya para sahabat tani semua. Tinggal sahabat tani semua cari di channel Belajar Organik, itu sudah saya bagikan. Dan nanti semua video-video yang saya sebutkan itu saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Sahabat tani nanti tinggal mengeklik linknya, nanti akan tahu cara-caranya ya para sahabat tani semua. Nah kemudian untuk pestisida kimianya itu saya menggunakan Demolis ya para sahabat tani semua untuk pencegahan kutu trip ya para sahabat tani semua. Kemudian untuk Demolisnya ataupun bahan aktif abamectinnya itu saya berikan 10 hari setelah tanam, dan ini baru saya berikan 2 kali ya. Jadi 10 hari setelah tanam dan juga saya berikan di usia 30 hari setelah tanam ya para sahabat tani semua. Jadi itu untuk pencegahan saja. Sebenarnya jika tidak ada serangan itu tidak perlu ya diberikan pestisida kimia. Nah cuman karena sebelumnya saya penanaman cabai yang tidak saya beri selang waktu,
ditakutkan nanti hamanya menyerang tanaman cabai yang muda, makanya saya berikan pencegahan dengan menggunakan demolis ya para sahabat tani semua, ataupun bahan aktif abamectin. Nah oke para sahabat tani semua, jadi itu tadi ya mengenai rangkuman perawatan tanaman cabai dari mulai persemaian, persiapan lahan, dan juga pupuknya. Nah kemudian ada satu lagi, untuk lebih mengirit biaya, itu juga saya sudah bagikan cara membuat biotron ya, yaitu biotron yaitu salah satu bahan organik yang bisa ditambahkan dengan agen hayati ataupun ditambahkan dengan bahan kimia, dan itu ternyata sangat terbukti sekali ya. Videonya juga sudah saya bagikan, yaitu mengenai biotron yang saya isi dengan bahan kimia dan juga bahan organik sudah saya bagikan. Sahabat tani nanti tinggal cari di kolom deskripsi, sudah saya cantumkan linknya ya. Jadi demikian tadi rangkuman mengenai perawatan tanaman cabai dari nol sampai masuk fase generatif ya para sahabat tani semua. Nah demikian tadi sedikit rangkuman yang bisa saya sampaikan, dan nanti jika sahabat tani ingin bertanya-tanya secara detail, nanti sahabat tani tinggal bertanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.